Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karuliane. Kali ini, Bapak Ibu, kita akan membahas soal PPPK Guru PJOK untuk tahap 3 dan seleksi PPPK tahun 2022 dengan kompetensi teknis tentunya. Langsung saja kita menuju nomor 1. Belajar dalam perspektif kognitivisme menyatakan bahwa perilaku siswa ditentukan oleh persepsi siswa itu sendiri yang dipengaruhi oleh A. Pengalaman, B. Kecerdasan awal, C. Berbagai penguatan, D. Cara belajarnya, E. Lingkungannya. Pembahasannya, belajar dalam perspektif kognitivisme menyatakan bahwa perilaku siswa ditentukan oleh persepsi siswa itu sendiri yang dipengaruhi oleh pengalaman karena perilaku siswa bukan merupakan fungsi sesuatu sebagai ganjaran, tetapi lebih ditentukan oleh persepsi siswa yang dipengaruhi pengalaman dan apa yang dianggap benar atau berharga. Jadi, belajar dalam perspektif kognitivisme menyatakan bahwa perilaku siswa ditentukan oleh persepsi siswa itu sendiri yang dipengaruhi oleh pengalaman. Kunci jawaban yang benar adalah A. Pengalaman. Nomor 2. Salah satu contoh bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mengaktifkan indera anak didik agar dapat berkembang secara maksimal yaitu A. Siswa berolahraga di lapangan, B. Guru memberi hadiah kepada siswa berprestasi, C. Siswa diajak berkarya wisata, D. Siswa belajar di ruang laboratorium bahasa, E. Siswa diajak bermain di halaman sekolah. Pembahasannya, salah satu contoh bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mengaktifkan indera anak didik agar dapat berkembang secara maksimal, yaitu siswa belajar di ruang laboratorium bahasa. Karena kegiatan ini dapat melatih cara mendengar yang efektif kepada siswa. Jadi, salah satu contoh bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mengaktifkan indera anak didik agar dapat berkembang secara maksimal, yaitu siswa belajar di ruang laboratorium bahasa. Kunci jawabannya adalah D. Nomor 3. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas jumlah 15, sehingga mengikuti program remedial. Sedangkan yang dinyatakan lulus tuntas jumlah 15 orang mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut, B. Diberikan bahan ajar berupa modul, C. Digabung dengan siswa yang belum tuntas ikut remedial, D. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya, atau E. Memberi tugas mengerjakan lembar kerja siswa. Pembahasannya, program pengayaan adalah salah satu upaya guru untuk membantu peserta didik yang sudah mencapai KKM untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan yang telah dimilikinya. Untuk program pengayaan itu, 1. Belajar kelompok, 2. Belajar mandiri, 3. Belajar pembelajaran berbasis tema, 4. Pemadatan kurikulum. Jawaban yang benar adalah A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 4. Jika seorang guru ingin melakukan penilaian portofolio pada proses pembelajaran, maka penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa, B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif siswa, C. Memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah,
D. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam satu album sebagai bukti hasil belajar. E. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu. Dan kemudian diberikan pengajaran dan tes remedial. Pembahasannya, pengertian penilaian portofolio adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan cara menilai hasil karya peserta didik yang berupa kumpulan tugas, karya, prestasi, akademik, non-akademik yang dikerjakan atau dihasilkan peserta didik. Contoh karangan puisi, surat, lukisan, laporan penelitian, laporan kerja kelompok, sertifikat, atau tanda penghargaan yang pernah diterima oleh peserta didik. Kumpulan ini menggambarkan minat, perkembangan, prestasi, kreativitas peserta didik pada satu periode tertentu. Jadi kunci jawaban yang benar adalah D. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Nomor 5. Jika seorang guru ingin melakukan kegiatan remedi, maka salah satu prinsip yang penting dipahami guru dalam merancang program remedial bagi siswa yaitu tampak dalam kegiatan berikut. A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta di remedial. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. C. Menurunkan standar ketuntasan belajar. D. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. E. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Pembahasannya, pada pembelajaran remedial, didik membantu peserta didik untuk memahami kesulitan belajar yang dihadapi secara mandiri, mengatasi kesulitan dengan memperbaiki sendiri cara belajar, dan sikap belajarnya yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang optimal. Dalam hal ini, penilaian merupakan assessment as learning. Metode yang digunakan pendidik dalam pembelajaran remedial juga dapat bervariasi sesuai dengan sifat, jenis, dan latar belakang kesulitan belajar yang dialami peserta didik. Teknik pelajaran remedial ada beberapa. Contohnya, pemberian bimbingan secara individu, pemberian bimbingan secara kelompok, pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda, pemanfaat tutor sebaya. Jawaban yang benar adalah menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. Kunci jawabannya adalah D. Nomor 6. Setiap akhir evaluasi dimungkinkan ada siswa yang prestasi belajarnya belum memenuhi ketuntasan, sehingga guru perlu melakukan remedi. Dasar rancangan program remedi bagi siswa yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar yaitu A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. D. Strategi yang dipilih hanya berbentuk tes ulang. E. Agar prestasi sekolah menjadi meningkat. Program remedi ditentukan untuk siswa-siswa yang prestasinya masih belum tuntas. Sehingga tujuan remedi adalah untuk meningkatkan kecerdasan siswa agar KD yang akan dituju akan tuntas. Jadi jawabannya adalah C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah meningkatkan kecerdasan siswa. Nomor 7. Dalam kegiatan penilaian otentik, banyak model yang dapat digunakan. Pada suatu penilaian, seorang guru meminta siswa untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu.
Bentuk penilaian otentik tersebut merupakan contoh penilaian otentik berbentuk A. Proyek, B. Penilaian kinerja, C. Penilaian portofolio, D. Penilaian antar teman, atau E. Penilaian diri. Pembahasannya, penilaian kinerja sering disebut juga penilaian otentik merupakan teknik penilaian multidimensional yang dapat dilakukan dengan penilaian tertulis, penilaian perbuatan, dan penugasan. Penilaian kinerja adalah bentuk penilaian yang menuntut peserta didik mempraktikkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang sudah dipelajari ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Penilaian kinerja menuntut peserta didik membuat sebuah produk dan atau mendemonstrasikan sebuah proses. Jadi jawaban yang paling benar adalah B, penilaian kinerja. Nomor 8. Setiap kali diakhiri pembelajaran, seorang guru akan melakukan proses penilaian sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar siswa. Manakah yang pertama kali harus dipelajari? A. Buku sumber yang digunakan. B. Kurikulum dan silabus. C. Karakteristik siswa. D. Indikator pencapaian kompetensi. E. Kemampuan awal siswa. Pembahasannya, mekanisme penilaian. Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Berdasarkan silabus. 2. Menyusun instrumen penilaian yang mengikuti langkah-langkah pengembangan instrumen yang standar, yaitu menentukan tujuan, menyusun kisi-kisi, menyusun soal, analisis kualitatif, uji coba, dan analisis kuantitatif. 3. Perakitan butir soal. 4. Pelaksanaan penilaian oleh pendidik. 5. Hasil penilaian pencapaian pengetahuan pendidik disampaikan dalam bentuk angka atau deskripsi. Jawaban yang benar adalah D. Indikator pencapaian kompetensi. Nomor 9. Pada proses pembelajaran, seorang guru ingin melakukan penilaian terhadap perilaku siswa. Maka instrumen yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut adalah A. Pedoman observasi, B. Kuesioner, C. Tes tulis, D. Pedoman wawancara, atau E. Tes hasil belajar. Pembahasannya, untuk mengukur keberhasilan pembelajaran siswa bukan hanya dilakukan pada pengetahuannya saja, tapi juga penilaian keterampilan dan penilaian sikap. Penilaian sikap merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana karakter atau perilaku siswa di kelas atau di luar kelas, dalam sosial maupun spiritual. Penilaian sikap juga menjadi hasil pendidik untuk mengontrol atau membimbing perkembangan sikap siswa selama belajar di sekolah. Selain mengetahui cara penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan siswa, guru juga harus tahu cara melakukan penilaian sikap siswa, baik dalam sosial maupun spiritual. Adapun cara melakukan penilaian sikap siswa yaitu dengan menggunakan teknik observasi selama pembelajaran. Jawaban yang benar adalah A. Pedoman observasi. Nomor 10. Seorang guru harus menentukan kriteria ketuntasan minimal KKM atau kriteria belajar minimal KBM. Berikut merupakan fungsi KKM atau KBM, kecuali A. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti pembelajaran atau penilaian mata pelajaran. B. Merupakan target satuan pendidikan dalam mencapai kompetensi tiap mata pelajaran. C. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. D. Untuk bahan laporan dan kelengkapan administrasi sekolah. E. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan kuantitatif. Pembahasannya, sebagai acuan, ini fungsi dari KKM ya, sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. Setiap kompetensi dasar dapat diketahui tercapaiannya berdasarkan KKM yang ditetapkan. 2. Sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran setiap kompetensi dasar KD dan indikator ditetapkan KKM yang harus dicapai dan dikuasai oleh peserta didik.
Nomor 3 dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. 4 merupakan kontrak pedagogik antara pendidik dengan peserta didik dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat. 5 merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Jadi jawaban yang paling benar adalah E. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan kuantitatif. Ini yang salah ya. Jadi jawaban ini yang kecuali. Jadi jawabannya adalah E. Baik, sampai di sini dulu pembahasan soal PPK kompetensi teknis. Semoga bermanfaat. Mari kita belajar lagi untuk menyiapkan tes seleksi ASN PPPK tahun 2022. Semoga berhasil dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.